Kembali di News Pagi pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tidak hanya rumah, 2 kandang ayam dan bebek bahkan roboh rata dengan tanah. Puluhan rumah rusak akibat angin puting beliung. Kerusakan terberat ada pada atap yang berhamburan. Warga desa tinggal Kecamatan Garum ini bahu-membahu membentulkan genting rumah yang berjatuhan. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Tidak hanya rumah, 2 kandang ayam dan bebek bahkan roboh rata dengan tanah. Sebelum ini rubuh, itu terjadi hujan. Hujannya ya agak rintik-rintik, lalu itu hujan deras dicampuri angin. Lalu itu anginnya kencang sekali, arahnya ke utara. Tuh. Ini menimpa apa aja tuh, Mas? Ini menimpa aja, ini kombong mentok, sama bebek, sama rumah-rumah warga itu. Tidak hanya desa tinggal, puting beliung juga menerjang desa Bangle, Kecamatan Kanigoro. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Mencoba kabur demi menghindari razia petugas Dinas Perhubungan, sebuah taksi konvensional justru menabrak pasutri pengendara motor di Gambir, Jakarta Pusat. Pengendara motor nyaris terlindas taksi. Pasangan suami istri yang berboncengan dengan sepeda motor ini nyaris terlindas sebuah taksi konvensional di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Meski sang istri berhasil melompat dari atas motor, namun suaminya nyaris terlindas dengan kondisi tertimpa motor. Rupanya taksi yang menabrak secara mundur ini mencoba menghindari razia parkir liar yang digelar oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepada petugas, sang pengemudi taksi mengaku panik dan mencoba kabur demi menghindari razia. Namun dirinya tidak melihat adanya pengendara motor di belakang saat mencoba kabur dengan cara mundur. Jadi ini kita penindakan terhadap parkir liar yang terjadi di bahu jalan karena sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tidak boleh berparkir atau berhenti di bahu jalan dan trotoar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas Dinas Perhubungan langsung menderek paksa taksi tersebut ke lapangan Irti Monas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Truk pengangkut pakan ikan ringsek setelah menabrak truk yang lainnya yang berhenti mendadak di Jalan Raya Grobogan, Semarang, Grobogan, Jawa Tengah. Penumpang truk terhimpit dan terkena pecahan kaca mobil. Terjadi laka lor di daerah Penawangan Penawangan. Mobil pengangkut pakan ikan ini ringsek usai menabrak truk lain yang berhenti mendadak saat melaju di Jalan Raya Grobogan Semarang, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat siang. Ansori, penumpang truk mengalami luka berat dan terjepit di dalam kabin truk. Tangan kiri korban putus akibat terkena pecahan kaca. Sementara sopir bisa menyelamatkan diri keluar dari mobil. Warga sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban. Korban baru berhasil dievakuasi 30 menit kemudian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Menurut warga, saat kejadian, kedua truk melaju kencang beriringan dari arah timur menuju Bandung, Jawa Barat, dan tiba-tiba terjadi tabrakan. Sementara truk yang sempat berhenti mendadak langsung kabur usai tabrakan. Ceritanya kan ya ngantem bokong mobil. Nabrak belakang apa? Nabrak belakang. Apa? Truk apa mobil? Dam truk. Dari arah mana ke mana? Dari arah timur ke barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dan arus lalu lintas sempat tersendat beberapa jam saat proses evakuasi truk berlangsung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Sepeda motor yang dikendarai sepasang kekasih menabrak sebuah papan sekolah di Jalan Waya Trawas, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya pengemudi motor tewas, sementara kekasihnya terluka parah. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Trawas, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Kedua korban terpental dari sepeda motor setelah menabrak papan sekolah yang ada di pinggir jalan. Akibatnya pengemudi motor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, sedangkan kekasihnya mengalami luka parah dan dalam perawatan medis. Saksi mata mengatakan korban mengendarai motor dari arah Kecamatan Trawas menuju Kecamatan Mojosari. Namun tiba-tiba motor menabrak papan dan terpental beberapa meter. Diduga korban tidak bisa menguasai laju sepeda motornya hingga menabrak papan. Posisinya seperti ini cuma lihat gini. Motor di sana. Jadi mungkin terlalu cepat. Kenceng Pak di kondisinya? Lewat? Mungkin kalau dengarnya berat. Orangnya di kenceng sampai dengar di rumah ya? Kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan Unit Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Terkejut melihat perempuan misterius di bahu jalan, sebuah truk bermuatan batu pasir terjungkal menabrak rumah warga di Bogor, Jawa Barat. Truk diduga tidak kuat menanjak dan mundur perlahan. Petugas gabungan terpaksa menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi bangkai truk yang mengalami kecelakaan tunggal di bahu Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Truk muatan pasir ini terjungkal di tebing sedalam 5 meter hingga menghantam bangunan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sebagian dinding dan atap rumah warga ringsek tertindih bangkai truk. Kejadian ini berawal saat sopir melintas di jalur curam, terkejut melihat sesosok wanita misterius berdiri di bahu jalan. Dan truk yang dikendarainya tak kuat menanjak hingga mundur perlahan. Akibatnya truk terjungkal ke dalam tebing hingga menimpa rumah warga. Pada saat melihat seorang wanita tuh di posisi mana? Pas di bawah pohon angka. Oh gitu. Kondisi lurus nanjak atau gimana? Nanjak. Oh. Terus habis ngeliat wanita itu gimana, Pak? Ya saya kaget. Akhirnya ya terjadilah kecelakaan ini. Sempat ngerem atau gimana? Ngerem, cuman nggak tahan. Terus mobil mundur? Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas damkar dibantu warga mengevakuasi king cobra sepanjang 5 meter di Tebo, Jambi. Ular ini sempat ingin menyerang pemilik rumah yang tengah bekerja. Petugas damkar Pos Tebo Ilir yang dibantu warga berhasil mengevakuasi ular king cobra sepanjang 5 meter pada Kamis siang. Ular berada di tumpukan barang rongsokan di samping rumah warga di Desa Sungai Aro, Kabupaten Tebo, Jambi. Sebelumnya, ular ini sempat ingin menyerang pemilik rumah. Penangkapan king cobra dilakukan petugas damkar setelah adanya laporan dari warga. Tebo Ilir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumahnya ada ular king cobra. Untuk selanjutnya, anggota kami dari Pos Tebo Ilir langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan alhamdulillah bahwa evakuasi tersebut berjalan dengan lancar. Pihak damkar memperingatkan warga untuk waspada dengan perubahan cuaca saat ini karena ular akan sering keluar dari persembunyiannya dan bisa memasuki rumah warga. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang bocah 12 tahun tewas tenggelam di Sungai Cidurian, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diduga terbawa arus saat berenang bersama 3 temannya. Setelah 24 jam pencarian, bocah yang dinyatakan hilang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cidurian, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Rivaldi, bocah 12 tahun kelas 6 SD, ditemukan di tepi sungai sejauh setengah kilometer dari lokasi awal korban dinyatakan hilang terbawa arus. Sebelumnya korban bersama 3 temannya berenang bersama di sungai. Namun tiba-tiba korban terbawa arus dan hilang, sementara 3 temannya selamat. Korban bermain bersama teman-temannya, kemudian dilihat oleh, kebetulan ada warga yang melihat anak tersebut tenggelam. Jadi ketiga anak itu sudah dari keempat itu 3 sudah berhasil diselamatkan, namun sayang 1 anak
hilang. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang anak di Tulungagung meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut. Untuk memastikan penyakit korban, Dinas Kesehatan mengirimkan sampel ke Kementerian Kesehatan. Diduga kasus hepatitis akut telah ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur. Pada Jumat malam, 6 Mei lalu, seorang anak berusia 7 tahun meninggal di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Korban terindikasi mengalami hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Diketahui, 4 hari sebelum meninggal, korban mengalami gejala demam, mual, muntah, serta kulit menguning. Korban sempat dirawat di sebuah rumah sakit swasta, namun kondisinya terus menurun, sehingga korban dirujuk ke RSUD Dr. Iskak hingga akhirnya meninggal. Karena petugas medis tidak menemukan jenis hepatitis yang dialami, maka Dinas Kesehatan Tulungagung mengirimkan sampel korban, antara urin darah, feses, dan urin korban ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Itu masih perlu dipastikan di Kementerian Kesehatan. Jadi sampel kita kirim ke sana, baik itu darah, urin, dan lain sebagainya kita kirim ke sana. Tidak perlu berspekulasi yang bermacam-macam karena memang belum dipastikan apakah itu sama seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pasca temuan kasus yang diduga hepatitis akut ini, Dinkes Tulungagung bergegas melakukan penelitian epidemiologi di lingkungan rumah korban. Hasilnya, tidak menemukan warga yang mengalami gejala serupa dengan yang dialami korban. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Bayi berusia 10 bulan yang dirawat di RSUD Sutomo, Surabaya diduga terjangkit hepatitis akut. Kondisi bayi tersebut mengalami sakit kuning akut dan masih dalam perawatan tim medis. Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya akhirnya memastikan satu pasien bayi yang saat ini menjalani perawatan di RSUD tidak mengidap penyakit hepatitis misterius. Pasien bayi berusia 10 bulan yang kini dirawat hanya mengidap penyakit kuning akut atau sindrom jaundice. Kepastian tersebut didapat berdasarkan uji klinis pihak rumah sakit. Pasien bayi tersebut saat ini kondisinya terus membaik dan sudah tidak berada di ruang isolasi khusus. Kalau pasien-pasien hepatitis, gejala hepatitis kan memang ya Sutomo makanya berusaha ya. Jadi yang kemarin yang 10 bulan juga bukan hepatitis yang dimaksud bahwa unknown origin itu. Ternyata ada penyebab lain jaundice-nya. Bukan hepatitis yang dimaksud. Pihak rumah sakit juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya pasien suspek hepatitis akut misterius di RSUD Dr. Sutomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andri Sulaiman mengatakan dan meminta setiap kabupaten dan kota waspada terhadap kasus hepatitis akut, salah satunya dengan melakukan proteksi dini. Pemerintah Sulawesi Selatan terus meningkatkan kewaspadaan seiring temuan kasus hepatitis akut misterius di beberapa daerah seperti di Jakarta. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta agar pemerintah daerah memperhatikan masalah hepatitis akut dengan melakukan proteksi dini dan tetap siap siaga. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai wabah hepatitis akut dari Kementerian Kesehatan, Pemprov Sulawesi Selatan kini tengah mengkaji untuk mengantisipasi wabah tersebut. Karena masih IDAI kita juga sudah boleh bekerja untuk kemudian melakukan semacam kajian-kajian terkait informasi dan paling penting tenang, kita harap tenang, kemudian bagaimana tetap menunggu informasi-informasi yang lebih detail ya. Ya Pak, apa sudah ada terinfeksi di Sulsel Pak? Belum ada laporan sampai saat ini. Andi Sudirman juga menekankan untuk mencegah infeksi hepatitis misterius akut dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Lea Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Kasus hepatitis akut misterius di sejumlah daerah termasuk Jakarta kian meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak pemerintah mengkaji ulang penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti isu adanya penyakit hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sejumlah wilayah Indonesia. KPAI mendesak pemerintah segera mengkaji ulang penerapan PTM 100% guna menghindari penyebarannya yang kian meningkat. KPAI juga menyoroti surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang mengizinkan kantin sekolah dibuka dengan kapasitas pengunjung 75%. Mengingat hepatitis akut misterius menyasar anak-anak dan mudah menular melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Karena tadi kantin itu menjadi tempat penularan, potensi maksud saya menular melalui saluran pernafasan ketika anak buka masker, ngobrol pada saat makan. Kedua, melalui saluran pencernaan, yaitu berasal dari makanan. Nah, untuk melindungi anak-anak dan untuk melakukan pencegahan, daripada ngobati kan lebih baik mencegah. Maka seharusnya pada masa hepatitis akut ini masih dalam proses istilahnya uji klinis yang dilakukan oleh Kemenkes, semestinya kita melakukan tindakan pencegahan dulu, yaitu tidak membuka kantin. KPAI menghimbau kepada orang tua untuk lebih disiplin lagi menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan ternak, pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menutup sementara pasar hewan. Penghentian aktivitas jual beli di pasar-pasar hewan di Tulungagung diberlakukan selama 2 pekan. Mulai Senin 16 Mei mendatang, aktivitas jual beli di pasar hewan yang ada di wilayah Tulungagung, Jawa Timur akan dihentikan sementara. Penutupan pasar hewan dilakukan hingga 29 Mei mendatang. Bupati Tulungagung Marioto Biro mengatakan penutupan pasar hewan mencegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak sampai masuk ke wilayah Tulungagung. Terdapat 3 pasar hewan besar di Tulungagung, yakni Pasar Hewan Terpadu di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumber Gempol, Pasar Hewan Karangrejo, serta pasar hewan milik pemerintah Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. Pedagang hewan ternak di pasar tidak hanya berasal dari Tulungagung, melainkan juga dari luar kota. Karena kita tidak tahu bahwa Tulungagung walaupun bebas, tapi pedagang itu berasal dari tidak hanya Tulungagung, tapi dari luar Tulungagung banyak sekali yang ada di sana, sampai Pacitan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lah ini satu-satunya yang paling bagus kita tutup sementara. Setelah kita tutup sementara ya, setelah itu karena inkubasinya lebih kurang 14 hari, kita lihat evaluasi perkembangan. Setelah itu bagi pedagang dari luar harus menunjukkan surat kesehatan dari kantor peternakan masing-masing. Sementara itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menerapkan sistem biosecurity di pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk. Tidak hanya ternak, truk pengangkut ternak yang baru kembali dari luar Bali harus melewati biosecurity dengan menyemprotkan cairan disinfektan untuk memastikan kendaraan steril dan tidak membawa penyakit. Merebaknya penyakit kuku dan mulut sempat mengkhawatirkan peternak di Pulau Dewata, namun mereka bersyukur penyakit tersebut belum ditemukan di Bali. Dari Tulungagung, Jawa Timur dan Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap dengan permasalahan PMK. Mentan memastikan wabah penyakit mulut dan kuku tidak mempengaruhi pasokan ternak untuk kurban Hari Raya Idul Adha. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau langsung belasan sapi milik peternak di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah yang terjangkit penyakit wabah PMK. Mentan berdialog dengan pemilik sapi dan sejumlah dokter hewan yang tengah melakukan pemeriksaan. Mentan mengapresiasi Pemkab Boyolali yang cepat tanggap dengan permasalahan PMK. Saat ini sapi yang terjangkit wabah PMK sudah membaik. Saya berharap tentu saja PMK hadir, tapi kita tidak boleh panik berlebihan. Kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua
jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Mencegah penyebaran wabah PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pasar Hewan Jelok Cepogo. Selain penyemprotan, Disnakan juga melakukan pemantauan secara ketat sapi yang masuk ke pasar hewan. Pedagang diharap berhati-hati dengan sapi yang masuk dari luar daerah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, 50.000 buruh akan menggelar May Day Fiesta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional hari ini. Sementara itu, pihak kepolisian akan membuka beberapa pintu masuk GBK guna mencegah terjadinya kepadatan kendaraan. Sebanyak 50.000 buruh dari berbagai industri, petani, dan nelayan akan menggelar May Day Fiesta di kawasan gedung DPR RI dan Gelora Bung Karno dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Para buruh akan membuat 18 isu penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu isu yang paling disorot yaitu tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Perayaan May Day tanggal 14 Mei 2022 tersebut, baik di depan gedung DPR, kegiatan yang pertama, maupun di GBK, kegiatan yang kedua, mengusung 18 isu perburuhan. Satu, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ini isu paling utama dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia. Sementara, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat puncak aksi May Day besok, jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya akan membuka beberapa pintu masuk, mulai dari pintu 10 TVRI, pintu 7 Hotel Sultan, hingga pintu 5 Efek Senayan. Sebaiknya menghindari kawasan Senayan dan depan DPR MPR. Artinya kawasan Gatot Subroto, Senayan, Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Jalan Sudirman itu sebaiknya dihindari. Termasuk kalau bisa hari Sabtu juga mungkin sebaiknya tidak berolahraga dulu di GBK karena sejak pagi akan ada kedatangan bis-bis yang kita perkirakan antara 800 sampai 1.000 bis yang akan mengangkut massa yang akan menghadiri May Day Fiesta. Jadi pelaksanaan May Day Fiesta 2022 akan digelar sejak pagi hingga sore hari dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini menargetkan menambah 1 juta wirausaha baru di tanah air sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus menguatkan perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara fokus menggenjot penambahan jumlah kewirausahaan hingga tahun 2024. Kebijakan ini sebagai implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 hingga 2024, sekaligus pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sangat terukur, yaitu menaikkan persentase kewirausahaan dari saat ini yang baru 3,18% menjadi 3,95% di tahun 2024. Atau kami harus menambah 1 juta wirausaha mapan. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan wirausaha baru di tanah air, mulai dari pendampingan melalui pendekatan inkubasi, kemudahan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, hingga menyiapkan market bagi UMKM. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan 40% anggaran belanja pemerintah untuk produk UMKM dengan target 500 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Tim gabungan Mabes Polri memberi trauma healing kepada anak korban penculikan. Informasi akan hadir usai jeda berikut.